Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur, mata pelajaran akidah akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Tentunya kabar kalian baik dan selalu sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, coba kalian amati pada gambar di situ. Terdapat ada sebuah keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Nah, anak-anak, itu semua merupakan syukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat itu merupakan tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Nah, anak-anak, misalnya di pagi hari kita menghirup udara yang terasa segar. Udara segar itu merupakan nikmat pemberian Allah. Nikmat itu kita mempunyai hidung yang sehat, merupakan nikmat jasmani. Kita wajib mensyukurinya dengan menjaga kesehatan dan menggunakannya untuk kebaikan. Udara yang segar merupakan nikmat dari Allah. Kita juga wajib untuk mensyukurinya dengan menjaga alam sekitar dan menanam pohon di lingkungan kita. Coba bayangkan, jika udara yang kita hirup kotor dan tidak lagi segar, polusi di mana-mana, maka paru-paru kita lama-kelamaan akan rusak karena terlalu banyak menghirup udara yang kotor. Jadi kemana-mana kita harus menggunakan masker untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan syukur nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Adapun macam-macam nikmat Allah ada 3. Yang pertama, nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Anak-anak, ada yang tahu apa itu nikmat jasmani, rohani, dan rezeki? Nah, ini nikmat jasmani merupakan nikmat Allah yang berupa tubuh. Jasmani adalah sebutan untuk tubuh atau badan kita. Allah memberikan tubuh yang baik dan sempurna yang terdiri dari jantung. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian telinga fungsinya untuk mendengar, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan atau berlari, kemudian tangan untuk memegang suatu benda, kemudian mulut untuk berbicara, kemudian hidung untuk mencium atau membau, dan masih banyak lagi bagian tubuh yang lainnya. Nah, anak-anak, jika ada satu bagian dalam tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi organ yang lainnya. Misalnya, Allah menghentikan jantung kita, maka peredaran darah di tubuh kita akan berhenti. Kemudian nikmat rohani. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat rohani. Nikmat rohani ini adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Misalnya, hidup dalam iman dan Islam,
kemudian mempunyai ilmu pengetahuan, bisa merasakan hal baik dan hal buruk, mempunyai akal pikiran, dan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian nikmat rezeki. Nah, nikmat rezeki ini adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Misalnya, nikmat rezeki itu berupa harta benda yang kita miliki, seperti televisi, motor, mobil, makanan, perlengkapan kita sehari-hari, rumah, dan banyak yang lainnya. Nah, ini semua adanya nikmat rezeki itu, kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Anak-anak, adapun cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah, ini merupakan cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, nikmat jasmani. Kita wajib menjaga kebersihan tubuh kita agar tidak terkena penyakit. Misalnya kita mandi 2 kali sehari, gosok gigi. Nah, seperti itu. Kemudian memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Misalnya anggota tubuh mulut. Nah, mulut kita digunakan untuk berbicara yang sopan santun, misalnya seperti itu. Kemudian selalu bersyukur dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat jasmani. Misalnya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat yang sudah diberikan Allah. Kemudian nikmat rohani, yang pertama rajin beribadah, misalnya membaca Al-Quran, bersholawat, kemudian sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan yang kedua berbicara dengan sopan santun. Contohnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita harus berbicara dengan sopan santun. Senantiasa mengucap alhamdulillah atas nikmat rohani yang kita peroleh. Nah, misalnya nikmat rohani itu kita mendapat kebahagiaan. Misalnya ada saudara kita atau orang tua kita yang bekerja, kemudian mereka naik jabatan. Nah, kita harus selalu senantiasa mengucap alhamdulillah atas nikmat rohani yang sudah kita peroleh itu tadi. Kemudian nikmat rezeki, yang pertama mengeluarkan zakat untuk harta benda kita. Misalnya zakat pada hari raya Idul Fitri, zakat fitroh ya. Kemudian membantu orang yang sedang kesusahan. Kita harus dan wajib membantu orang yang sedang kesusahan dan membantu orang yang butuh pertolongan kita. Kemudian selalu bersedekah dalam setiap waktu. Misalnya kita memberikan infak ketika kita sholat di musola atau di masjid. Anak-anak, bersyukur itu dengan mengucap alhamdulillah. Setiap kita mendapat nikmat berupa kesehatan, kebaikan, hadiah, kabar baik, dan bentuk nikmat lainnya, maka kita harus selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengucap kalimat hamdalah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan,
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, anak-anak, selain mengungkapkan rasa syukur, bacaan Alhamdulillah berisi pujian kepada Allah. Karena berisi pujian, maka bacaan Alhamdulillah disebut juga bacaan tahmid. Nah, anak-anak, bagaimana jika kita mendapat pujian dari orang lain? Iya, jika itu terjadi, maka sebaiknya pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Karena apa? Karena yang berhak menerima pujian hanyalah Allah. Apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Maka manusia tidak pantas menerima pujian itu. Yang pantas hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, jika kita sudah terbiasa membaca kata Alhamdulillah, tentu pasti ada hikmah yang bisa kita dapat. Adapun hikmahnya yaitu dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita, kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita selalu bersikap rendah hati dan terhindar dari sifat sombong. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu Irma tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala apapun yang sudah kita terima. Misalnya nikmat rezeki, nikmat jasmani, dan nikmat rohani. Anak-anak, kita harus selalu mengucap alhamdulillah atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.